Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angel Fitria Kristianti, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, akan menjelaskan tentang materi mengenai kasasi yang telah diberikan oleh Bapak dosen Ramadhani Alvin Habibi, MH. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai tentang pengertian dari kasasi. Jadi kasasi ini adalah upaya hukum pemeriksaan perkara ke Mahkamah Agung oleh para pihak berperkara yang tidak menerima putusan karena dianggap putusan tidak benar dan tidak memenuhi rasa keadilan. Jadi keputusan ini adalah biasanya tuh kayak pada tingkat pertama atau dalam tingkat banding. Lalu yang kedua, kita tuh perlu mengetahui tentang pihak yang mengajukan kasasi. Ini ada pada pasal 244 sampai 245 KUHP. Yang berhak mengajukan kasasi ini adalah penuntut umum dan atau terdakwa atau penasihat hukumnya terdakwa. Pengajuan kasasi ini dapat pada masing-masing pihak atau kedua belah pihak sama-sama mengajukan upaya hukum kasasi dan hanya satu kali saja. Untuk dasar hukum kasasi pidana itu ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lalu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Lalu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dan juga ada khusus tentang narapidana, yaitu tentang pada pasal 244 sampai 258 KUHP. Pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Itu isinya Mahkamah Agung mendapatkan kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena yang pertama itu tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Yang kedua itu salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga itu adanya suatu kelalaian yang memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Lalu ada tentang syarat dan prosedur kasasi. Jadi untuk prosedur kasasi ini ada permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan perkaranya. Dan tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Yang kedua, apabila tenggang waktu 14 hari ini telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan. Lalu yang ketiga, setelah pemohon membayar biaya perkara, panitera mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan pengadilan dalam tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan. Yang kelima, dalam mengajukan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. Yang keenam itu panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas
penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Lalu yang ketujuh, pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Yang keempat, setelah menerima memori kasasi. Yang kedelapan, setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, panitera pengadilan yang memutuskan perkara dalam tingkat pertama mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi beserta berkas perkara kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar yang membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimanya, membuat catatan singkat tentang isinya dan melaporkan isinya itu kepada Mahkamah Agung. Lalu ada dua pertanyaan dari Bapak Ramadhani Alvin Habibi MH, yaitu yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang permohonan kasasi tidak dapat diterima, permohonan kasasi ditolak, dan permohonan kasasi dikabulkan atau diterima? Yang kedua yaitu, apakah semua putusan pengadilan tinggi dapat diajukan kasasi, dan apakah konsekuensinya apabila permohonan kasasi terlambat diajukan? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu permohonan kasasi ditolak apabila keberatan risilah kasasi terhadap keputusan hakim semata-mata mengenai kejadian atau peristiwanya yang tidak termasuk wewenang Mahkamah Agung, sedangkan dulunya keberatan tersebut tidak diajukan kepada hakim jus facti, atau alasan-alasan yang dimuat dalam risilah kasasi semuanya berkaitan dengan hal-hal pembuktian, sedangkan hakim rendahan telah menyatakan terbukti menurut hukum keberadaannya. Kasasi juga ditolak apabila alasan yang diajukan bertentangan dengan hukum, sedangkan judex facti sudah benar dalam penetapan hukum, atau segala hal yang telah diajukan dalam risilah tidak mendukung putusan yang telah diambil oleh judex facti, artinya segala hal yang berkaitan dengan hukum yang menguasai pokok perkara yang disengketakan. Permohonan kasasi tidak dapat diterima. Hal ini diambil oleh Mahkamah Agung jika angka waktu permohonan kasasi telah lewat, atau permohonan kasasi tidak mengajukan memori kasasi, atau apabila permohonan kasasi diajukan oleh yang tidak berwenang, misalnya tidak ada surat kuasa khusus. Permohonan kasasi dikabulkan yakni apabila alasan-alasan risalah kasasi dari permohonan kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Atas hal ini, maka putusan judex facti yang dimohon oleh kasasi dibatalkan. Artinya apa yang diputus oleh hakim rendahan mengenai hukum adalah tidak benar atau tidak tepat, atau terjadi kesalahan atau keliruan dalam penerapannya, atau mungkin tidak menerapkan sama sekali dalam hal demikian. Hakim Agung yang diunjuk memeriksa perkara tersebut membatalkan putusan yang dikasasi itu dalam mengadili sendiri perkara itu guna menerapkan hukum yang benar. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu kasasi demi kepentingan umum upaya hukum luar biasa yang hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung. Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan keputusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Kasasi demi kepentingan hukum ini diajukan jika sudah tidak ada hukuman biasa dapat dipakai. KUHP menegaskan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan yang berkepentingan. Lalu permohonan kasasi yang ada membatasi tenggang waktu itu tidak dapat diterima berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan menetapkan ketua pengadilan, yaitu pada pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 2004. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyebutan pasal atau tempat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.